Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anak semuanya. Apa kabar untuk hari ini? Baik, untuk materi kita yang berikutnya yakni iman kepada kode dan kodar ya. Mungkin anak-anak semuanya sudah mempelajari sebelumnya materi kita untuk hari ini. Materi kita apa itu kode, apa itu kodar ya? Mungkin kalian sudah tahu atau mungkin kalian belum tahu ya. Kalian tahu tidak, Nak? Apa itu iman kepada kode dan iman kepada kodar? Iman artinya percaya. Nah, di sini makna untuk memahami makna iman kepada qada dan qadar, qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dari rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keenam, betul. Ya, qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah apa itu? Takdir. Nah, takdir ini yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati dengan ketentuan dan ketetapan yang sudah Allah berikan. Nah, di sini pertama kita akan bahas apa itu pengertian iman kepada qada dan qadar ya. Qada dan qadar itu adalah sama-sama merupakan ketetapan, sama-sama merupakan keputusan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya. Dan sebagian pendapat mengatakan qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar itu adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Sekali lagi ya, sebagian pendapat mengatakan qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, qadar adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi. Nah, di sini kita belajar tentang dalil iman kepada qada dan qadar. Pertama, iman kepada qada dan qadar ada dalam surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin." Apa artinya? Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dan terdapat juga dalam surat Al-Ahzab ayat 38, "Wa kana amrullaha qadaron maqduron." Yang artinya, dan adalah ketetapan Allah itu sesuatu ketetapan yang pasti berlaku. Nah, di sini anak-anak semuanya, kita harus tahu bahwa hubungan antara kodok dan kodar. Ya, kodok dan kodar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya. Dengan kata lain, segala yang terjadi di jagat raya ini, di alam semesta ini, di alam dunia ini, seperti peredaran matahari, peredaran bulan, bintang, rotasi bumi, dan sebagainya, bukanlah suatu kebetulan. Terjadinya kita, manusia, itu juga bukan suatu kebetulan, tetapi melainkan semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang macam-macam takdir. Takdir pertama, takdir dibagi menjadi dua, ya Nak, takdir mubram dan takdir mu'alaq. Apa itu takdir mubram? Takdir mubram ini adalah ketentuan Allah yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindari atau ditawar-tawar lagi, ya. Seperti contoh kematian. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar, dimundurkan atau dipercepat tuh nggak bisa. Kemudian takdir yang kedua adalah takdir mu'alaq. Apa itu takdir mu'alaq? Takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah yang mungkin masih bisa diubah oleh manusia melalui usaha dan ikhtiar jika Allah mengizinkan. Ya, sekali lagi, takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha dan ikhtiar jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Nah, kemudian apa fungsi iman kepada qada dan qadar? Yang pertama, dengan kita beriman kepada qada dan qadar, maka kita menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah, sehingga timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. Tidak sombong. Nah, kemudian yang kedua adalah mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh ikhtiar dalam mewujudkan yang namanya cita-cita. Apa cita-citamu, Nak? Raihlah cita-cita setinggi langit. Ya.
Kemudian membentuk manusia yang memiliki akhlak mahmudah, akhlak terpuji. Kalau kita beriman kepada qada dan qadar, maka kita memiliki akhlak yang terpuji. Kemudian menciptakan rasa syukur dan atas nikmat dan karunia Allah, kemudian mengingatkan kepada manusia bahwa semua yang diperbuat di muka bumi ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan manusia menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut pandangan ajaran Islam. Seperti itu ya. Berikutnya, apa sih perilaku beriman kepada qada dan qadar? Pertama, salah satunya adalah melatih diri untuk pandai bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang sudah diberikan. Kemudian kedua, mendidik diri untuk ikhlas menerima semua kenyataan hidup dengan hati yang sabar dan tabah. Karena semuanya adalah sesuai ukuran dari Allah. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau mengubahnya. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuannya. Seperti itu ya nak. Kemudian yang ketiga, cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan. Dan berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong dalam kehidupan kita. Serta melatih diri untuk tetap sabar dan tabah. Oke ya, berikutnya. Oke, sudah di sesi akhir. Terima kasih anak-anak semuanya sudah mengikuti pelajaran kita untuk hari ini. Ibu harap kalian bisa mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.